Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini dan terus teman-teman semuanya dalam lingkungan. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga hari ini dan terus Allah masih beri perlindungan kepada kita semua ya. Apalagi di bulan Rajab, semoga Allah memberikan keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban, dan kita semua diberikan umur oleh Allah untuk bisa sampai ke bulan Ramadan. Sebentar lagi, tidak kurang dari 2 bulan teman-teman. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman untuk melakukan refleksi bersama di era pandemi ini. Kira-kira sudah 1 tahun ya pandemi ini melanda di dunia, di negeri kita Indonesia, benar? Dan sudah 1 tahun kita WFH, work from home, dan 1 tahun juga anak-anak kita sudah mulai school from home atau sekolah di rumah dengan metode dalam jaringan, atau biasa kita sebut dengan sekolah online gitu. Salah satu dampak yang besar dalam era pandemi ini adalah di sektor pendidikan. Teman-teman saya, kemudian beberapa praktisi pendidikan. Kalau saya kan sudah alumni ya, sudah ex praktisi pendidikan gitu ya. Itu mengeluhkan bahwa anak-anak mereka itu lebih banyak bersama dengan gadget. Kemudian ketika diajak belajar itu tidak manut gitu ya. Dan tidak manutnya ini yang kadang-kala membuat orang tua merasa ya, sedih gitu ya, sedih. Video kali ini saya mau berbagi bagaimana sih frame keluarga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Salah satunya adalah keluarganya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, yang menarik di kisah teladan Nabi Nuh alaihissalam ini, selain ini ya, musibah ya, banjir, karena memang sekarang di Indonesia sedang ada banjir. Itu berita banjir, semuanya banjir gitu ya. Semoga ini bukan azab. Namun yang ingin saya highlight di sini adalah bagaimana orang tua solih, orang tua beriman, belum tentu Allah karuniakan anak yang solih juga. Orang tua yang taat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum tentu anaknya juga taat. Justru malah kebalikannya. Dan maha besar Allah ya, Allah telah mengkisahkan itu dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, yang anaknya itu tidak solih. Nah teman-teman, insya Allah sebelum saya ke kisah Nabi Nuh, saya mau mengajak teman-teman untuk mengulang kembali ya, karena memang sumber bacaan saya pribadi itu pertama adalah dari Al-Quranul Karim, yang kedua dari buku Kisah 24 Nabi dan Rasul, Tantangan Umat Pembangkang. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk memurojaah. Murojaah itu mengulang hafalan Quran surat Nuh surat ke-71. Teman-teman bisa buka Al-Qur'annya ya. Quran surat Nuh 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin.
أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا فلا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman, mohon dimaafkan ya kalau misalkan ada salah. Saya masih belajar. Mari kita belajar bersama-sama ya, insya Allah waktu kita bersama Al-Quran semoga dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tadi kita sudah memurojaah Quran surat Nuh surat ke-71, sehingga ketika nanti kita sama-sama belajar terkait dengan kisah Nuh, insya Allah sumber yang kita gunakan itu sahih ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan insya Allah buku dari Sikma dan Insani juga sahih gitu ya, sudah ada ahli dalam merumuskan. Baik, mari kita belajar kembali dari kisah Nabi Nuh alaihissalam agar kita semua tidak berkecil hati sebagai orang tua. Nabi Nuh alaihissalam seorang yang solih. 950 tahun lamanya beliau menyeru kepada kaumnya untuk mengesahkan Allah dari berhala-berhala pada saat itu. Namun ternyata tidak diikuti
dengan kesolihan anaknya. Jadi teman-teman, ketika anak kita di rumah, ada beberapa waktu ya, tidak selamanya insya Allah, ada beberapa waktu anak kita tidak manut kepada kita. Setidaknya itu tidak berhubungan dengan akidah, maka ya biarkan saja gitu ya. Ada kalanya mereka untuk berproses, dan perlu kita mengingat kembali zaman kita masih kecil. Bisa jadi juga demikian gitu ya. Jadi sabar, jangan berkecil hati. Ketika kita dianugerahi oleh Allah anak yang solih, maka kita bersyukur. Namun ketika tidak, maka itu merupakan ujian. Nah, bagaimana respon, kemudian bagaimana sikap Nuh kepada anaknya, insya Allah kita akan bahas di next video. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.